Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Hilal Muhammad Farhan dan NIM 195112661 dari kelas C PPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetrasi kolonial Barat, ekspansi Eropa, pengaruh penetrasi Barat terhadap dunia Islam, kondisi dunia Islam abad 20, pembebasan diri dari kolonial Barat. Nah, yang pertama itu ada penetrasi kolonial Barat. Latar belakangnya abad ke-19 Masehi merupakan abad kemajuan kolonialisme Barat yang melanda hampir semua belahan dunia Islam. Dunia Islam tidak hanya menjadi terpecah belah, namun menjadi incaran politik dan ekonomi. Barat tidak hanya menguasai politik, namun mereka juga mengeksploitasi kekayaan alam. Dunia Islam tidak berdaya menghadapi penetrasi Barat, sehingga hampir seluruh dunia Islam menjadi daerah jajahannya, kecuali 4 negara, yaitu Turki, Saudi Arabia, Afghanistan, dan Yaman. Penetrasi Barat disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Internal itu yang pertama politik. 3. Kerajaan Islam mengalami kemunduran sejak abad ke-17. Kedua, ekonomi dunia Islam mengalami kemunduran. Yang ketiga, pemikiran tradisional berkembang di dunia Islam. Umat Islam mulai menutup pintu ijtihad dan berorientasi dengan kehidupan akhirat dengan sikap taklid. Faktor eksternalnya dengan ditemukannya Tanjung Harapan dan benua Amerika, perekonomian Barat mengalami kemajuan. Politik atau penguasaan wilayah akan memudahkan penguasa kolonial melakukan hubungan dagang dan monopoli, serta pemikiran rasional berkembang di Barat yang berasal dari dunia Islam, terutama dari universitas-universitas yang ada di Spanyol dan Sicilia. Nah, yang kedua itu ada ekspansi Eropa ya. Nah, bentuk penetrasi Barat terhadap dunia Islam, motivasi bangsa-bangsa Barat datang ke negara-negara Islam adalah motivasi ekonomi, politik, dan agama. Mereka datang dengan dalih untuk berdagang atau mencari rempah-rempah di timur. Akhirnya mereka terangsang oleh keuntungan besar dan ambisi yang kuat, sehingga muncul keinginan untuk menguasai semua sistem ekonomi dan politik negara-negara Islam yang dikuasainya, atau dalam kurung itu serakah, bisa dibilang begitu. Kejaman bangsa Barat dalam bidang ekonomi dan politik terlihat dari upaya mereka untuk melakukan monopoli sistem perdagangan, yakni dengan merebut pelabuhan besar yang sebelumnya menjadi daerah perdagangan umat Islam dari Arab, Persia, India, dan Cina. Mereka menguras kekayaan hasil bumi dengan cara paksaan, bahkan dengan kekerasan senjata dalam merebut wilayah tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu pengaruhnya atau dampak penetrasi Barat terhadap dunia Islam. Dalam pengaruhnya itu ada dalam 4 bidang ya. Yang pertama bidang politik, yaitu penjajahan itu menyebabkan kehancuran politik bangsa yang dijajahnya. Yang kedua, politik kapitalisme membuat bangsa yang dijajah mempunyai watak ingin mengeruk keuntungan tanpa menghiraukan penderitaan orang lain. Rakyat kecil jadi tertindas, atau bisa dikata lainnya itu yang dijajahnya itu jadi seperti yang menjajah gitu ya. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, dengan berkembangnya sistem kapitalisme, kemiskinan akan terus bertambah, kesengsaraan umat Islam akan makin parah. Nah, yang kedua itu sistem kapitalisme ini akan menimbulkan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara besar-besaran. Yang ketiga itu dalam bidang sosial pendidikan. Penjajah senantiasa membuat jurang pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil, sehingga di antara mereka tidak ada persatuan. Kaum agamis tidak diperbolehkan berpolitik. Penjajah khawatir jika ada orang-orang Islam menggerak organisasi untuk kemajuan umatnya, rakyat kecil tidak diberi hak untuk sekolah, yang boleh sekolah hanya anak-anak pejabat saja. Nah, dalam bidang budaya yang disebarkan penjajah dapat merusak agama yang dimiliki bangsa dijajahnya, seperti minum arak, berjudi, pergaulan bebas, dan budaya negatif lainnya yang disebarkan. Pelajar jauh dari agama, mereka dijauhkan dari agama. Nah, pembebasan dari kolonial Barat terbagi dua ya. Yang pertama, kondisi dunia Islam pada abad 20. Yang kedua, pembebasan diri dari kolonial Barat. Nah, yang pertama itu kondisi dunia Islam pada abad ke-20. Nah,
Dunia Islam pada abad 20 ditandai dengan kebangkitan dari kemunduran dan kelemahan secara budaya maupun politik setelah kekuatan Eropa mendominasi mereka. Eropa bisa menjajah karena keberhasilannya dalam menerapkan strategi ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengelola berbagai lembaga pemerintah. Negeri-negeri Islam menjadi jajahan Eropa akibat keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan. Terjadinya penetrasi kolonial Barat di abad 2020 ini ada keunggulan-keunggulan Barat dalam bidang industri, teknologi, tatanan politik, dan militer. Tidak hanya menghancurkan pemerintah negara-negara Muslim yang ada pada waktu itu, tetapi lebih jauh dari itu, mereka bahkan menjajah negara Muslim. Nah, sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 1798 Masehi, Napoleon Bonaparte menduduki Mesir. Walaupun pendudukan Perancis itu berakhir dalam 3 tahun, mereka dikalahkan oleh kekuatan angkatan laut Inggris, bukan oleh perlawanan dari masyarakat Muslim yang ada di Mesir. Hal ini menunjukkan ketidakberdayaan Mesir, salah satu pusat Islam, untuk menghadapi kekuatan Barat. Gelombang ekspansi Barat ke negara Muslim yang tidak dapat dibendung itu memaksa para pemuka Islam untuk mulai berpikir guna merebut kembali kemerdekaan yang dirampas. Salah seorang tokoh yang pikirannya banyak mengilhami gerakan-gerakan kemerdekaan adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Ia dilahirkan pada 1839 di Afghanistan dan meninggal di Istanbul 1897. Pemikiran dan pergerakannya yang dipelopori Afghani ini disebut pan-Islamisme, yang dalam pengertian luas berarti solidaritas antar seluruh umat Muslim di internasional. Nah, yang kedua itu ada pembebasan diri dari kolonial Barat. Gerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh umat Islam selalu kandas ketika berhadapan dengan kolonialis Barat, tentu saja karena teknologi dan militer mereka jauh lebih maju dari yang dimiliki umat Islam. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya dikenal dengan gerakan pembaharuan, didorong oleh 2 faktor saling mendukung, yaitu pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam, dan menimba gagasan-gagasan pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Gerakan pembaharuan itu dengan segera juga memasuki dunia politik karena Islam memandang tidak bisa dipisahkan dengan politik. Gagasan politik yang pertama kali muncul adalah gagasan pan-Islamisme yang mula-mula didengungkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah, namun gagasan ini baru disuarakan dengan lantang yang tadi tokoh pemikir Islam terkenal Jamaluddin Al-Afghani. Nah, jika di Mesir bangkit dengan nasionalismenya, di bagian negeri Arab lainnya lahir gagasan nasionalisme Arab yang segera menyebar dan mendapat sambutan hangat, sehingga nasionalisme itu terbentuk atas dasar kesamaan bahasa. Demikianlah yang terjadi di Mesir, Syria, Lebanon, Palestina, Irak, Hijaz, Afrika Utara, Bahrain, dan Kuwait. Nah, jadi kesimpulannya itu kita sebagai negara mayoritas Islam dan yang lainnya, kita itu dipersatukan oleh Islam, dan tentunya jangan sampai terjadi lagi faktor internal dan eksternal yang menjadi ekspansi kekuasaan kolonial Barat terhadap negara-negara Muslim. Dan kita juga sebagai negara umat Islam harus lebih berkembang, lebih maju daripada orang-orang Barat, sehingga tidak terjadi ekspansi seperti dahulu kala. Nah, sekian video tentang penetrasi kolonial Barat terhadap negara Muslim. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.